Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xion dan Ning-er sedang dalam bahaya karena dikepung oleh keluarga Wugui. Wuyu yang mendengar pembicaraan mereka berdua menjadi kesal. Dia memperhatikan Tianling dan anak buahnya. Terlihat mereka sangat serius dalam situasi tersebut. Kemudian Ning-er mengeluarkan gulungan emas yang diberikan oleh Xiaoyu. Ning-er memperlihatkan gulungan tersebut dan memperingatkan keluarga Wugui. Wuyu mempertanyakan gulungan tersebut dan mentertawakannya. Wuyu berkata, apakah satu mantra dalam gulungan tersebut bisa mengalahkan mereka semua? Tianling pun menampar wajah Wuyu. Kemudian menyuruh memperhatikan baik-baik gulungan emas yang dipegang oleh Ning-er. Wuyu memperhatikan gulungan tersebut, kemudian dia terkejut. Wuyu merasa beruntung kalau dia belum melakukan apa-apa kepada Ning-er dan Xion. Kemudian memaki Yehan, yang sudah menghasut orang-orang seperti Ning-er dan Xion. Tianling berkata dengan hormat ke Ning-er, kalau saja Ning-er mengeluarkan gulungan itu lebih awal, mereka tidak akan berani macam-macam. Atas nama keluarga, Tianling meminta maaf kepada Ning-er dan Xion. Kalau Ning-er dan Xion belum puas, Tianling bersedia menerima konsekuensinya. Ning-er dan Xion terkejut melihat perubahan sikap mereka. Wuyu juga ikut meminta maaf. Ning-er menyuruh Tianling, Wuyu serta anggota keluarganya agar segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Mereka pun menuruti perkataan Ning-er. Mereka semua mulai bergerak mundur, meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat berpindah ke sebuah hutan, terlihat Wuyu berkata kepada Tianling, kalau dia merasa ada yang janggal. Apa mungkin Ning-er menipu mereka? Tianling bertanya balik, apakah Wuyu ingin kembali dan mencari pembuktian? Wuyu berkata kalau dia tidak berani. Tianling mengatakan, kalau 3 tahun yang lalu, ada orang yang membawa gulungan emas untuk menipu orang-orang. Pada akhirnya, seluruh keluarga orang tersebut dihabisi. Kalaupun gulungan itu palsu, mereka hanya bisa menerimanya. Seharusnya mereka bersyukur karena belum mengusiknya. Kalau tidak, itu akan membawa malapetaka bagi keluarga mereka. Sepertinya, itu ada hubungannya dengan penguasa alam Nether. Berpindah ke dalam makam kuno, terlihat Nili sedang memeras pakaian yang basah. Kemudian dia mengenakannya. Nili melirik Xiaoyu. Dia bertanya, kenapa Xiaoyu tidak mengganti pakaiannya yang basah. Xiaoyu menjawab, kalau untuk sekarang, itu tidak perlu. Nili bergumam, padahal Xiaoyu itu sangat mementingkan kebersihan. Tapi kenapa dia tidak mau mengganti pakaiannya yang basah kuyup? Apa mungkin pakaian itu berharga? Nili pun menjadi menyesal telah merusak pakaian Xiaoyu. Kemudian, Nili meminta maaf kepada Xiaoyu. Xiaoyu bergumam, kalau Nili bisa menafsirkan pola enkripsi yang ada di depan pintu dengan sangat cepat. Pemahamannya tentang enkripsi kemungkinan jauh melebihi yang dipikirkan oleh Xiaoyu. Berpindah ke Nili, dia mengenakan pakaian yang berbeda. Xiaoyu mengatakan, katanya, kalau salah satu murid yang diangkat oleh penguasa alam Nether ternyata sangat berbakat, dia bukan hanya diwariskan teknik. Dia juga bakalan dibawa ke tempat yang disebut dengan Sakti Bulu Ilahi. Apakah Nili benar-benar tidak tertarik? Di dalam benua ilahi, peringkat legenda merupakan batas dari kultivasi. Namun di dalam runtuhan drakonik, ada peringkat alam takdir langit, bintang langit, sembuh langit, naga dao, dan leluhur bela diri. Para dewa spiritual sebetulnya hanya berada di tingkat pertama dan kedua dari takdir langit. Sakti Bulu Ilahi yang Xiaoyu sebutkan merupakan sakti terkuat di alam tersebut. Ketua Sakti Bulu Ilahi memiliki hubungan dengan Nili di kehidupan sebelumnya. Nili berpikir, kalau orang-orang di sini sudah mengetahui jalan menuju alam reruntuhan drakonik, dan mereka memiliki hubungan dengan beberapa praksi yang ada di sana. Xiaoyu bertanya kepada Nili, apakah dia sudah mengetahui Sakti Bulu Ilahi? Nili bertanya balik, apakah sakti tersebut sangat kuat? Xiaoyu bergumam, kalau sakti tersebut berasal dari alam yang lain, jadi wajar kalau Nili tidak mengetahuinya. Xiaoyu mengatakan kalau sakti tersebut sangat kuat. Bahkan, para ahli dewa spiritual hanya anggota biasa di sana. Nili terkejut mendengar yang dikatakan Xiaoyu. Xiaoyu menjelaskan, kalau alam Nether dan alam utama dikenal sebagai dunia kecil oleh orang-orang di alam reruntuhan drakonik. Alam reruntuhan drakonik tidak seperti alam di sini. Alam itu memiliki banyak sakti dan para ahli yang kuat. Sumber daya kultivasi di sini tidak bisa dibandingkan dengan sumber daya yang ada di sana. Nili bergumam, kalau Xiaoyu pasti sudah pernah ke reruntuhan drakonik. Tapi memang benar, dibandingkan alam ini, alam di sana jauh lebih besar.
Nili tidak tahu peran apa yang penguasa alam nether miliki di sakti bulu ilahi, dan juga hubungan Xiaoyu dengan penguasa alam nether. Xiaoyu bertanya ke Nili, apakah Nili sekarang sudah tertarik menjadi murid penguasa alam nether? Nili berkata kalau dia akan melihatnya dulu dan memikirkannya kembali. Xiaoyu menanyakan, apakah Nili tahu kalau banyak orang yang ingin menjadi murid penguasa alam nether? Nili bertanya balik, apa hubungan Nili dengan orang-orang tersebut? Mendengar yang dikatakan Nili, membuat Xiaoyu tidak bisa berkata. Kemudian, Xiaoyu merasakan bahaya dan memperingatkan Nili. Sebuah tangan besar menyerang mereka berdua. Tangan itu terbuat dari dinding yang berada di sekitar mereka. Terlihat sebuah lapisan pelindung yang berada di bawah tangan besar tersebut. Nili dan Xiaoyu berada di dalam lapisan cahaya tersebut. Xiaoyu berkata kalau dia tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan menyuruh Nili segera pergi. Beberapa tangan muncul lagi dan mengarah ke arah Nili dan Xiaoyu. Nili bertanya, kenapa Xiaoyu tidak menggunakan batu pelindung ilahi? Xiaoyu berkata, kalau menggunakannya di situasi seperti ini, itu sama seperti pemborosan. Nili mendengar kalau di depan ada yang sedang bertarung. Kemungkinan itu adalah ahli peringkat demigod. Banyak tangan besar yang terus mengejar Nili dan Xiaoyu. Terdengar suara entah dari mana. Suara itu berkata, tidak kusangka kalian semua masuk. Kalian pikir makam ini menyembunyikan pusaka. Asal kalian tahu, makam ini adalah tubuh asliku. Setelah menelan kalian semua, aku perlahan-lahan memulihkan percikan ilahiku. Xiaoyu mengatakan, kalau suara itu kemungkinan dewa spiritual kematian. Suara itu terdengar lagi. Dia berkata, Mingpe, kau tak akan bisa terus-terusan mengekangku. Hukum kematianku jauh lebih tinggi dibandingkan milikmu. Mendengar kata-kata itu, Nili bergumam. Di saat semua orang berlomba ingin ke alam reruntuhan drakonik, dia masih saja berdebat soal kekuatan hukum yang lebih tinggi. Xiaoyu tidak menyangka kalau si pria tua masih melakukan hal itu meskipun sudah mati. Kemudian, dinding makam mulai bergetar. Banyak tangan keluar menyerang ke arah Nili dan Xiaoyu. Xiaoyu mengeluarkan kemampuannya. Dia menahan serangan tangan tersebut, akan tetapi muncul lagi tangan dari sampingnya, sehingga Xiaoyu terkena serangan tangan tersebut. Xiaoyu berusaha menghindar. Dia terpentar ke belakang. Dia terlalu gegabah. Hukum kematian pun menyelimuti Xiaoyu. Xiaoyu memperingatkan Nili agar tidak meremehkan tangan-tangan tersebut. Nili menanyakan apakah Xiaoyu mendengarnya. Kalau makam kuno ini merupakan tubuh asli dewa kematian. Dan di sini tidak ada pusaka. Karena itu Nili akan menghancurkan semua yang ada di dalam makam. Nili pun bergabung dengan roh iblis pandanya. Kemudian mempersiapkan serangan Yin Yang. Nili melepaskan serangannya. Xiaoyu yang melihat itu hanya terdiam. Beberapa saat, ledakan pun terjadi. Xiaoyu merasakan daya hancur kekuatan dari kemampuan Nili. Daya hancur itu sudah melebihi peringkat ahli emas hitam. Kekuatannya setara dengan ahli puncak peringkat legenda. Sekali lagi Nili mengeluarkan serangan Yin Yang-nya. Ke kanan, ke kiri, dan ke segala arah. Ledakan pun terjadi di mana-mana. Dinding makam pun hancur. Nili menyuruh Xiaoyu bersiap untuk meledakkan semua tempat tersebut. Nili mengeluarkan kekuatan 10 kali lipat ledakan Yin Yang. Serangan itu selesai dipersiapkan oleh Nili. Kemudian, serangan itu disemburkan oleh Nili. Xiaoyu hanya bengong melihat Nili menghancurkan tempat tersebut. Kumpulan kekuatan hukum tersebut sangat besar, dan setelah meledak memberikan dampak yang sangat besar. Tempat itu pun hancur oleh serangan Nili. Setelah tempat itu hancur, terlihat sebuah benda seperti jantung yang berukuran sangat besar. Di sana terlihat banyak ahli peringkat demigod. Pembuluh darah yang mengikat ahli tersebut menyerap kekuatannya. Sepertinya, Nili dan Xiaoyu sudah mencapai intinya. Terdengar suara yang mengatakan kalau Nili dan Xiaoyu datang untuk menemui ajalnya. Karena itu, pemilik suara itu tidak akan menyia-nyiakannya. Xiaoyu menyuruh Nili agar berhati-hati, karena benda-benda tersebut memiliki kekuatan hukum kematian. Benda seperti pembuluh darah itu bergerak ke arah Nili dan Xiaoyu. Nili menyuruh Xiaoyu menyelamatkan para ahli yang terperangkap di sana, sedangkan Nili akan membuat benda itu sibuk. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.